Action. Oke. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita opening dulu ya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul atau bertemu secara online di Google Meet ini. Dan tak lupa salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke guys, kita kita mulai aja ya. Jadi guys, kita sekarang mau menjelaskan tentang AGRP Basic Config. Oke. Ya, atau AGRP Config Data. Ya, kita ada. Untuk video ini kita collab ya. Oke, biasa kita bikin. Kita collab video. Jadi pertama-tama sebelum mulai kita mau menjelaskan dulu aplikasi yang kita gunakan sekarang. Oke. Yang kita gunakan sekarang itu namanya adalah GNS3 atau singkatan dari Graphical Network Simulator 3. Aplikasi ini bisa digunakan untuk beberapa vendor. Tapi yang kita gunakan biasanya seringnya itu Cisco dan Mikrotik ya. Tapi kalau untuk seperti Juniper itu saya belum kurang tahu juga soalnya kita belum pernah megang. Oh ya, itu ada bisa dicari di Google atau di YouTube channel tutorial untuk download routernya itu ada. Jadi kita nggak ini langsung aja gitu. Dan di GNS3 ini kita pakai GNS3 yang light ya. Light ini kita juga udah merasa berat banget pakai GNS3 ini udah light. Itu ibaratnya kayak aplikasi yang apa ya, kedua tapi dibikin enteng gitu loh, light gitu gitu. Itu kan ya. Dan ini tuh bener-bener banyak banget makan yang namanya RAM sama CPU kita. Jadi disarankan juga pakai VM ya. Genesis VM itu bisa menggunakan yang VMware Workstation 15 player atau yang VMware Pro ya kelihatan di layar. Bisa pakai Pro atau bisa menggunakan yang biasa. Ya, tapi tergantung pemakaian kita. Kalau saya sendiri saya makainya dua. Jadi satu, kalau misalkan yang Workstation 15 bermasalah, saya pakai Pro ataupun sebaliknya seperti itu. Dan untuk ya, ini aja kita udah pakai GNS VM aja masih ya ada sedikit ini ya nge-lag gitu tuh udah. Ya. Dan untuk installing GNS VM-nya bisa dicari di channel YouTube banyak ya, udah banyak soalnya. Udah banyak banget lah channel YouTube yang kayak gitu yang menjelaskan tentang cara download router, terus cara menggunakan GNS VM. Tapi mungkin uh, ya nanti kita bakal bahas install. Dan terus untuk ini mungkin gimana ya? Untuk spesifikasi laptopnya ini saya nggak bisa saranin soalnya emang eh, belum tahu pasti juga ini tergantung pemakaian sih. Kalau kayak kita nih pasti banget berat soalnya kayak waktu itu kalau nggak salah ya bagus ya. So, yang kita ngerjakan super lab tapi dia itu sekitar 10 router dan itu bener-bener satu kelas kita itu bener-bener sampai apa namanya itu laptopnya tuh bener-bener bermasalah banget panas ada blue screen black screen atau dia bener-bener mati total dan laptopnya itu ya intinya kita nggak bisa terlalu berharap sih untuk laptop yang kita miliki soalnya emang aplikasi ini mungkin diibaratkan sama game-game sekarang yang berat ya jujur saya nggak main game jadi saya nggak tahu game apa nah saya sebut game-game aja itu yang berat itu ini bakal jadi apa
bakal jadi saya itu kayak perdebatan karena aplikasi simulator tapi terberat itu menurut saya ini bisa juga ya kita menggunakan yang eh, apa sih namanya yang aplikasi Cisco itu Cisco pakai tracer ya Cisco pakai tracer itu juga bisa kalau nggak salah CNP. Oh ya, itu if juga bisa downloadnya. Cuma kali ini kita bakal jelasin yang Genesis nih aja. Dan untuk aplikasi kayak Genesis ini dia belum ada di smartphone ya. Jadi kalau bagi yang sering berpergian atau terus sering buka belajar Cisco mungkin ya kayak saya gitu, saya juga lumayan sering ya belajar Cisco. Cuma saya pakai yang apa Cisco pakai tracer ya itu bisa di download di smartphone. Dan untuk misalkan banyak sih sekarang simulator-simulator untuk Cisco jadi kita biar tahu bahkan sampai Cisco itu bikin sebuah seperti aplikasi itu kayak seperti game padahal itu sebenarnya itu Cisco pakai tracer cuman dibikin seperti game maka dia bakal jadi seperti game jadi animasi tapi kita tetap config seperti biasa itu kalau nggak salah nama aplikasi Cisco Aspire ya mungkin segitu aja tentang penjelasan untuk aplikasi yang digunakan biasa kita gunakan buat belajar Cisco ya. Sekarang kita mau menjelaskan tentang yang namanya itu AGRP atau Ancient Interior Gateway Routing Protocol ya. Jadi AGRP ini merupakan routing protokol yang bisa kita gunakan untuk menyambungkan uh, antar network ya. Ya, karena dia Cisco proprietary kalau tidak salah ya. Ya, dia jadi ya, jadi untuk antar-antar Cisco aja bisa menggunakan AGRP ini. Dan kalau nggak salah ini juga udah jarang yang make ya bagus ya untuk AGRP ini udah jarang banget yang make kalau nggak salah. Yang ya pada kan butuh banget kita yang benar-benar sebuah vendor tapi yang open. Jadi brand apapun, vendor apapun bakal bisa nyambung ke perangkat kita. Tapi kalau nggak salah itu ada yang menggunakan OSPF ya. Jadi itu sama routing protokol juga. Itu udah baik digunakan. Itu hampir semuanya ada kan nggak? Mikrotik ada, Cisco ada. Itu sih yang saya tahu. Tidak nyambung. Jadi dia terbuka lah untuk umum istilahnya. Oke, jadi di sini kita pertama bikin tiga router dulu ya. Jadi tiga router ini, yang pertama R1, R2, R3, itu bisa di rename terserah kalian. Dan untuk interface-nya ini bebas ya. Kalian mau pakai dari semuanya gigabit. Ya, oke yang fast. Jadi ada kita sekarang kita bikin dua sisi, gigabit dengan fast ethernet ya. Sebenarnya nggak apa-apa, itu nggak bakal terlalu ini sih apa ya, mengganggu sih nggak sebenarnya. Cuman paling kalau di real device gigabit jelas lebih cepat daripada fast ethernet. Tapi delaynya tuh beberapa detik doang. Iya kalau nggak salah sih. Ya lumayan besar kalau gigabit. Iya. Ya itu terserah kalian makan kayak gimana seenaknya. Atau juga kayak dulu saya belajar Cisco CCNA itu karena terbiasa menggunakan gigabit jadi apa apa terbiasa menggunakan gigabit juga sih saya kalau saya ya lanjut aja terus jadi untuk router kita menggunakan C72000 untuk kalau mau tahu router ini di mana bisa dicari juga di YouTube atau di Google cara download router C7000 GNS3 oke. Oke, sekarang oke, kita pertama caranya dinyalain dulu ya guys. Jadi di pojok kita bisa di blok terus ada yang pojok yang warna tanda play hijau atau kita ke routernya, kita klik kanan lalu kita klik yang start. Nah,
Ini buat nyalain routernya dulu. Cuman kalau semuanya langsung di blok aja, terus yang panah hijau yang samping tanda konsol itu ya. Di konsol tuh buat nanti kita ngetik di situ. Jadi sekarang bagus kita buka config-nya, buka konsolnya aja, sorry konsol. Oh iya, kadang nggak kelihatan. Ada tulisan ABC yang di samping jam itu. Di sini sebelah sini, ini saya tunjuk juga nih. Ini bagus nggak kelihatan, pintar di permisan nih kelihatan. Oke. Ini juga kelihatan ya ini kelihatan banget ini topologi summary ada node, ada konsol R1, R2, R3 ini udah connect karena dia sudah hijau. Jadi kalau hijau tuh dia sudah connect ke si ini dia udah aktif antar router. Di sini juga server summary-nya ini Genesis VM-nya kebaca semua di sini data-datanya. CPU-nya berapa persen, RAM-nya berapa persen. Terus untuk laptop dan ini seri laptopnya karena kita melihat seri screen dari bagus jadi kita lihat nih serinya bagus terus ada CPU-nya berapa persen dan RAM-nya sudah sekitar 41%. Ya, itu harus diaktifkan dulu ya untuk bisa langsung diinstal aja. Oke, kita akan buka langsung konsolnya aja. Tinggal klik kanan, konsol. Ya, langsung konsol. Nah, mungkin ada yang berpikir, ada yang mungkin apa? Oh ya, itu ya tergantung sih kalau bisa. Kalau mau cepet ya putih sih kalau saya saranin. Putih ada aplikasi download di Google, download putih yang mau versi berapa. Kalau biasanya bawaan dari Genesis itu solar putih ya. Ini. Ya cuman biasanya kalau emang bener-bener laptopnya udah ini agak sedikit bakal ya putih cepet. Kalau misalkan solar putih di bawaan Genesis kadang kalau misalkan bener-bener udah router banyak terus RAM CPU kemakan banyak itu bisa dia agak ada sedikit delay ketika kita membuka konsolnya atau ketik-ketik. Ya ini tampilan tampilan solar putih tuh kayak gini. Ada tulisan Solar Wines di bawah. Di bawahnya sini ini Solar Wines. Solar putih free tour nah ini ya. Oke. Mungkin sekarang kita pakai yang putih aja kali Gus. Biar ini kita pakai putihnya aja. Ya lebih enak dilihat aja, lebih besar. Ya saya juga sih. Buat mikrotik juga saya bisa pakai putih. Ya kelihatan. Langsung mulai config aja. Oke, ini kita mulai dari awal ya sambil penjelasan. Jadi pertama-tama ketika kita membuka itu mungkin ada sedikit perbedaan dengan Cisco pakai tracer. Kalau Cisco pakai tracer tuh biasanya dia ada yang namanya enable dulu setiap router. Nah, bedanya kalau di sini kita sudah mengenable dari semua routernya kan biasanya kalau misalkan kita menggunakan Cisco pakai tracer kita sambung antar router dari router A ke router B. Nah ini kan kita sambungkan itu menggunakan ya menggunakan flash internet. Jadi kalau di Cisco pakai tracer dia nggak ada mode yang start seperti ini yang panah yang tanda play hijau yang saya tunjuk ini dia nggak ada di Cisco pakai tracer. Makanya dia harus menggunakan tanda enable. Nah itu untuk menyalakan si router. Tetapi ketika kita menggunakan GNS3 itu kita cukup menggunakan tanda play ini yang play hijau, kita blok aja play hijau, maka dia otomatis di tiap interface-nya ini bakal menyala satu sama lain. Dan ini udah bakal kelihatan di topologi summary-nya di semua sudah menyala dan itu kita langsung bisa gunakan. Oke. Ketika masuk kita langsung masuk ke mode privilege. Habis itu kita tulis configure terminal atau config T itu pokoknya ya config T bisa, conf T bisa atau configure T juga bisa itu ya senyamannya tergantung kalian aja lah senyamannya kalian gimana itu ya senyamannya ya tapi emang sebenarnya kita nggak bisa ini juga sih ya bagus terlalu ini ke orang cuman karena setiap orang itu tipikalnya beda-beda dia ada yang orang memang dia mengetika cepat dan dia bisa ini ya seperti itu
Oke, sorry ini agak noisy ya, soalnya emang di rumah agak berisik banget. Oke, wait sebentar ya. Oke, oke, cek, cek. INT disingkat aja. Itu interface. Ya, kenapa kita ketik G2/0? Karena itu biasanya kita bisa lihat di sini nih. Ini di R1 nih yang interface pertama kali nyolok itu dia adalah G2/0. Dan ini kita langsung masukkan yang G2/0 aja. Seperti itu. Itu bisa di apa ya, Mbak? Bisa di custom sendiri juga kalau buat belajar gini. Tapi kalau saya biasanya di rumah tuh kalau lagi ngulang-ngulang tuh pakainya R1 ke R2 tuh 10-10, terus R2 ke R3 itu 20-20. Jadi memudahkan aja gitu. Kalau buat tahap belajar gitu ya. Jadi kita pertama kita masukin IP address 12.12.1. Ini bakal istilahnya itu dibagi dua gitu ya. Jadi yang dari R1 ini 12.12.1 dan R2 ini 12.12.2. Tapi dia satu network yaitu 12.12.0. Ya, jadi yang dia kalau digambar nih kalau di apa jenisnya IP-nya satu network sih sama jadi. Kalau di R2 ini kelihatan dia yang G50 ini ya. Subnet masa jangan lupa 25 ya ini untuk menyalakan. Oke sebentar Bang, saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi kenapa kita menggunakan 25 karena di Cisco ini dia nggak bisa membaca prefix ya, bukan nggak bisa, dia ada beberapa lab yang bisa membaca prefix cuman itu nggak semuanya. Dan di Cisco ini kalau kita gini biasanya kita menggunakan subnet mas ya. Karena biasanya kalau kita menggunakan prefix tuh dia ada 24 lah hitungannya. Jadi mungkin yang biasa menggunakan mikrotik mungkin nih kita ini ya, itu biasanya bakal ini sih, apa sih namanya itu, bakal sedikit berbeda dengan yang kenyataan kita hadapi seperti ini gitu. Cisco kan benar-benar berbeda pertama dari ya gitu. Jadi dia ya ya seperti ini sebenarnya tinggal kita tekunkan saja sih sebenarnya. Terus di no shutdown ini untuk menyalakan si interface-nya dia. Kita lanjut ke router yang kedua. Eh, kita pasang IP address yang biasa dulu. Oke, nah, ya, oke, ya, kita singkat aja, kita singkat biar lebih cepat aja. Oke, IP address-nya sama kita kan mau bikin dia dalam satu jangkauan network. Kalau misalkan kita yang R1 12 yang R2 13 sama 223, terus yang R3 misalkan 24 itu nggak bakal nyambung gitu. Nggak bakal nyambung. Banyak banget IP itu, ini banget sih. Harusnya dia dibikin satu network bisa. Untuk subnet masa juga juga sama ya. Ya. Jangan lupa di Duret itu penting banget guys. Di Duret itu untuk menyimpan konfigurasi. Jadi ketika kita misalkan katakanlah kita menyimpan konfigurasi dari si EGP dasar yang di Genesis ini misalkan ya. Kita lupa terus tiba-tiba
kita masuk tiba-tiba menghilang. Ini untuk perumpamaan aja contoh ya. Nah, itu kita misalkan udah ngonfig lumayan banyak dan itu belum tidur itu kayaknya benar-benar bikin lelah banget, kita udah pusing duluan, era bawahnya males aja gitu kan. Ada orang seperti itu. Dan akhirnya dia bakal bingung mau ngapain gitu kan. Aku udah misalkan dia berpikir, "Ah, saya udah konfig nih banyak banget nih, tapi kok hilang." Akhirnya capek lagi ngonfig ya kan. Nah, itu untuk fungsinya durat. Jadi dia bakal disimpan gitu di NVRAM-nya. Kalau pakai tracer nggak salah menyimpan sih dia. Kalau GNS ini enggak. Soalnya GNS ini benar-benar simulator yang hitungannya seperti kita benar-benar memegang real device ya. Hitungannya seperti itu. Sama kita IP ad. IP ad itu IP address. Beda kalau kalau di Mikrotik kan IP address at address. Jadi kita IP addressnya ditambah, kita bakal menambahkan IP address seberapa terus dimasukkan ether gitu. Ya. Nah, gitu. Terus oke. Kalau kita ke R3, jangan sampai bingung ya guys. Karena tadi kita pakai gigabit terus tiba-tiba kita berubah ke R2 R3 tiba-tiba jadi gigabit lagi. Padahal jelas-jelas di situ udah kelihatan kalau itu fast ethernet. Jadi ya harus teliti lah. Ya, itu sama. Jadi kita jangan sampai apa ya? Pusing ataupun bingung melihat konflik nih kita gimana bacanya. Sebenarnya itu ya butuh waktu untuk bisa kita benar-benar apa ya? Bisa mau lah itu butuh. Saya awalnya juga dulu sempat ini sih, sampai cerita dikit ya untuk ini. Jadi saya juga sempat ini juga sih, awalnya tidak pengen buat belajar Cisco awalnya. Karena saya benar-benar udah lumayan tertarik di mikrotik ya. Saya senang banget di mikrotik sebenarnya. Dan terus tuh ya membuat ketika saya berubah ke Cisco itu konfigurasinya itu lumayan berbeda karena dari awal tuh kita benar-benar menggunakan apa sih namanya itu eh, CLI atau Command Line Interface. Beda kalau misalkan kita di Mikrotik yang menggunakan ya GUI, User Interface, User Image, ya itu Winbox tuh. Jadi ada aplikasi. Jadi kita bisa tinggal main klik-klik aja atau saya biasa juga mengkonfigurasi router biasanya menggunakan telnet juga ini kan. Ya bisa pakai itu Webfix gitu misalnya gitu. Nah, ya gitu. Awalnya saya juga gitu. Cuman pas ngeliat Cisco, tapi ya awalnya lama-lama juga eh lu bisa lah ngikutin pelajaran itu. Walaupun kita masih tetap saya masih tetap butuh banyak belajar. Jadi kita lanjut aja ke konfigurasi ini. Nih, terus sekali. Ini ada yang tanda pensil atau ada pensil kotak gitu. Diklik aja, habis itu ditiada ketik taruh di mana klik aja terus bisa juga nih ditarik-tarik digeser-geser kayak gitu bisa digeser-geser juga. Jadi udah oke, karena kita sudah masuk ke semuanya udah kita iniin. Sekarang kita masuk ke konfigurasi dasar dari AGRP itu. Bentar, saya exit AGRP. Nah, AS itu ya 65.535. Jadi bisa dibikin kita bikin satu aja Gus ya, biar gak yang kita awal aja pakai 10 atau satu terserah. Kita bikin pakai 10 aja. Iya, bakal panjang. Oke, sudah. Habis itu networknya
Ya, networknya tadi kan kita tar, kita ngetik IP address-nya 12.12.12.1, terus dia spesial 25.25.25.25.25.0 kan. Nah, kalau di kita masuk ke router EJRP, kita hanya cukup untuk memasukkan networknya saja. Karena tadi R2 dan R1 dia satu network, itu network 12, maka kita hanya memasukkan network 12.12.12.0 saja. Ya itu juga bisa juga sih. Ya, kita bakal jelasin 0. Ya, bisa satu network nih biar cepet aja. Nah, untuk ini dia hasil pengurangan dari /32 dengan /25. Jadi dia tuh ada untuk menemukan hal seperti ini juga memerlukan ada ngitungnya sedikit sih. Ya, wildcard. Itu pengurangan dia menggunakan ini ya. Apa? Jadi 32. Oke. Habis itu di no auto summary. Jadi fungsinya no auto summary itu summary kan biasanya dia bakal meringkas IP. Jadi dia nggak bakal meringkas IP secara auto. Jadi dia kita no nggak classful. Jadi kalau udah kayak gitu eh kalau misalnya kita bikin dia juga saya bakal menyambung satu sama lain. Oke. Langsung kita enter. Jangan lupa Gus di durate dulu disimpan. Habis itu kita bakal melihat konfigurasinya di do show IP root. Oke. Kita cek di do show IP root dulu aja. Oke, biar kelihatan AJP semua gitu. Jadi kita langsung R2-nya aja sekalian. Caranya sama, cuman bedanya kalau di router 2 ini kan karena dia networknya 12 jangan 23, makanya kita masukkan dua-duanya. Jadi pertama network 12 0, terus dia 000255, habis itu yang network 230 sama juga, ini 0255. New agency. Jadi tandanya dia udah tersambung. Nah, terus dia ada bacaan juga tuh. Dia AJRP IPv4 neighbor 12.12.1. Jadi tetangganya dia bisa membaca. Dia si R2 ini membaca kalau dia misalkan neighbor IP tetangganya itu 12.12.1. Dia udah kebaca kan. Kita bisa bikin satu-satu yang tadi kita jelaskan. Cuman ini untuk apa ya, meringkas konfigurasi aja itu bisa menggunakan 12.12.0. Dia dan terbaca juga di sini dia menggunakan gigabit Ethernet 5/0 atau G5/0. Ini maksudnya mengarahnya gitu. Jadi bukan dari CR1. Kalau di R1 kan dia G2/0, kalau di R2 ini kan G5/0. Jadi dia yang mengarah ke R1. Kita lanjut aja. Ini auto sama juga. Iya. Oke. Oke, setelah kita sekarang akan do show IP root. Jadi do show IP root. Jadi kita akan melihat konfigurasi kita buat tadi JRP-nya. JRP. Ya, kelihatan ya. Ini ada tulisan D, itu tandanya AGRP-nya. Desain dari si AGRP-nya itu. Lewat dari mana? Dia lewat dari router 2 yang fast ethernet 00. Ya, itu 23231. Cuman router 3 ini membaca dia melalui dari fast ethernet 3.0. Jadi dia mendapatkan dari datanya dari interface tersebut. Oke.
Oke, ini sekalian saya jelasin dikit. Kenapa kita pakai do? Kalau misalnya kita lihat di konfigurasi lain kok dia cuma ada SH-nya doang, dia nggak ada do. Jadi gini, ketika kita berada di global config, jadi kita biasanya ada tulisan kayak gini R2 terus config. Nah, itu kita ada namanya di mode global config. Itu kita bisa mulai untuk mengisi konfigurasi. Tapi ketika kita berada di mode privilege atau yang tadi awal tadi yang ada R2 terus ada tanda pagar atau iya pagar nyebut ya kan, tanda pagar itu mode privilege itu kita tidak memerlukan kata do, cukup menggunakan kata show aja. Jadi kalau misalkan kita mau ngeliat tadi show IP root AJRP, kita cukup mengetikkan config dengan kata show aja kalau di mode privilege. Tapi kalau di mode apa sih namanya, di mode global config itu kita harus menggunakan kata do. Oke, untuk di showaran ini fungsi kita untuk melihat konfigurasi kita untuk konfigurasi tadi apa aja. Jadi bakal kebaca-baca di sini. Oke. Setelah kita akan coba kita ping. Ping itu cara untuk mengetesnya ini udah tersambung satu sama lain atau biasanya kan kalau kita buka di komen, biasanya kalau Windows ini kita biasanya di komen prompt terus kita ketik ping 888. Kita ngeping saya dari DNS-nya Google. Nah, itu kita bertanda kita udah nyambung atau belum. Nah, kelihatan ya, itu tandanya udah ada tanda seru, ada sekitar 5 kali. Dia udah tersambung. Kalau misalkan dia dari awalnya dia ada timeout is 2 seconds, terus dia ada sedikit titik, itu biasanya dia ada beberapa timeout sekali. Jadi kalau misalkan lama dan dia nggak ini, terus berarti tandanya itu belum tersambung. Itu biasanya kadang sering salah lupa itu pas dia ketika misalkan kita contoh dari R1 ke R2 interface F0/0. Nah, terus dia udah bikin semuanya konfigurasi dari 1 sampai R3, dia bikin tuh. Nah, dari terus tiba-tiba misalkan di R1-nya interface F00-nya dia cek tata belum di no shutdown. Nah, itu biasanya nggak bakal kesambung. Jadi ya sebisa mungkin itu telitilah ya dalam memulai suatu konfigurasi. Karena ya yang kita buat itu apa aja kelihatan. Ya, jadi sekian guys. Kita pengen guys ya. Video tentang AJRP basic config yang sebenarnya sangat simpel. Ya, semoga aja kalian suka dengan video kita. Yang suka dengan video ini tolong kasih like, yang nggak suka di dislike aja. Jangan lupa subscribe channel kita di bawah yang tombol merah itu. Um, Gitu aja sih. Jadi kalau ada apa bisa chat di komen atau chat di email saya sama Bagus. Jadi nanti bakal saya cek emailnya, bakal saya taruh di deskripsi ya. Dan sekaligus mungkin sosial media kita kalau yang mau langsung bertanya-tanya atau mungkin via WhatsApp bisa langsung tanya aja. Nanti saya bakal semua informasi bakal saya taruh di deskripsi video. Sehingga kami kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan kita ada banyak-banyak kesalahan kata. Mungkin ini ya ya kita mohon dimaafkan aja soalnya kita juga masih dalam tahap belajar juga. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.